Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwa selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mazmur 97 ayat 10-12. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dalam doa pagi online. Nah saudara, di pagi hari ini sebenarnya kita tidak hanya mengikuti doa pagi online, tetapi bersamaan dengan itu kita memasuki seri doa Pentakosta di hari yang pertama. Seri doa Pentakosta di tahun 2022 ini mengangkat tema besar, yaitu pembaharuan karakter melalui tata nilai. Nah saudara, 8 hari berturut-turut kecuali hari Minggu, kita akan mengikuti lewat link YouTube ataupun juga link Zoom seri doa Pentakosta dari tanggal 27 Mei sampai 8 Juni kecuali hari Minggu. Nah karena itu mari kita mempersiapkan diri dengan baik sehingga kita boleh mengikuti acara-acara tersebut. Saudara, mari kita mempersiapkan diri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami sebagai umat-Mu boleh memasuki seri doa Pentakosta di hari yang pertama. Biarlah kami boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus di sepanjang kami mengikuti seri doa Pentakosta, sehingga apa yang kami boleh dengar lewat pemberitaan firman Tuhan semakin meneguhkan kami. Dan kiranya pada pagi hari ini kami boleh menyimak dengan baik pemberitaan firman Tuhan supaya apa yang boleh kami dengar menjadi bekal di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pembacaan Alkitab di pagi hari ini ada di dalam 2 bagian. Yang pertama adalah di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan kemudian di dalam Roma 12 ayat kedua. 2 Korintus 5 ayat ke-17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 12 ayat 1 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, seperti yang saya katakan bahwa seri doa Pentakosta di hari yang pertama ini temanya sama dengan tema besarnya,
yaitu pembaharuan karakter melalui tata nilai. Saudara, saya mulai saja bicara tentang tata nilai GKI Surya Utama. Tentu kita teringat, saudara, akan 5 buah nilai yang selama ini kita hidupi, kita hayati, kita praktekkan sebagai anggota jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama. Apa saja 5 nilai itu? Singkatan mudahnya adalah Osana Peter, yaitu pengosongan diri, kesadaran diri, kesederhanaan, kepedulian, dan keterbukaan. Nah, saudara, ada satu pertanyaan yang tentu bisa menggugah kita. Apa itu? Mengapa sih kita harus mempelajari nilai atau nilai-nilai atau tata nilai? Nah, saudara, nilai itu merupakan suatu ukuran yang ada di dalam cara kita bertindak, bersikap, berkata-kata atau berpikir di dalam membentuk diri kita, cara hidup kita, ataupun cara kita memperlakukan sesama. Sehingga kita tahu melalui cara kehidupan kita yang benar itu, kita dibentuk oleh tata nilai itu. Nah, nilai-nilai yang baik itu, saudara, akan mempengaruhi kehidupan pribadi ataupun juga komunitas kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berdampak dalam hidup yang lebih baik, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan diri kita sendiri. Untuk itulah kita harus terus-menerus mau belajar tentang nilai-nilai di dalam Yesus Kristus. Nah, jika kita ingin menghidupi nilai-nilai tersebut, saudara, maka tata nilai itu didasarkan pada kehidupan Kristus. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-17 mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Nah, saudara, kita tidak bisa menyebut diri kita ini sebagai ciptaan baru walaupun kita adalah seorang Kristen. Kenapa? Karena ciptaan baru yang sejati itu tidak hanya sekedar kita menjadi seorang Kristen, tetapi bagaimana kita berada di dalam Kristus. Bisa saja, saudara, kita menjadi Kristen, tetapi kehidupan kita menunjukkan kehidupan dunia, kehidupan kedagingan. Jadi tidak menghidupi nilai-nilai Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat ke-15 ditunjukkan di sana oleh Rasul Paulus dengan tegas. Dia mengatakan, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Jadi yang mau digarisbawahi oleh Rasul Paulus adalah, kalau kita mau menjadi ciptaan baru, itu artinya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup dalam nilai-nilai Kristus. Karena kita ini bukan milik kita, hidup kita ini bukan milik kita, tetapi adalah milik Kristus. Nah, karena itulah, saudara, Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Nah, saudara, kalau kita melihat kata baru ini menurut seorang teolog yang bernama Samuel B. Hack mengatakan kata baru ini di dalam bahasa Yunani punya 2 arti. Arti yang pertama adalah neos dan arti yang kedua adalah kainos. Neos itu, saudara, itu bicara tentang baru dalam arti waktu. Misalnya sesuatu yang sudah tua atau berasal dari masa lalu tidaklah mungkin diubah menjadi neos atau baru. Misalnya jika kita membeli sebuah mobil tua
lalu kita membersihkannya, kita mencatnya dengan cat yang baru, walaupun dari luar kelihatan baru, bagus ya, tapi sesungguhnya mobil itu tetaplah mobil yang sudah tua. Nah, berbeda dengan kata neos tadi, Paulus lebih memakai kata kainos. Kainos ini digunakan oleh Paulus dalam arti baru berdasarkan kualitas. Artinya, pembaharuan yang dibicarakan oleh Rasul Paulus di sini adalah bukan hanya mengganti diri kita secara total, melainkan lebih tepatnya diartikan bahwa kita ini membersihkan jiwa kita sehingga karakter kita diubahkan menjadi karakter yang baru. Dan hal itu saudara sekali lagi hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Melalui apa? Kalau kita bicara di dalam Kristus, yaitu melalui kita menghidupi firman-Nya. Kita bersama-sama hidup sebagai persekutuan di dalam tubuh Kristus atau bagian dari gereja Tuhan. Kita juga melaksanakan sakramen, baik sakramen baptisan atau perjamuan kudus yang senantiasa memperbaharui diri kita. Dengan demikian, saudara, menjadi ciptaan baru bukanlah berbicara sebenarnya tentang yang akan datang. Bagaimana kita yang akan datang menjadi ciptaan baru, bukan. Tetapi kini dan di sini ketika kita menjadi milik Kristus, maka sesungguhnya bukan kita mengenakan tubuh yang baru, melainkan kita melalui pembersihan jiwa kita menggunakan karakter-karakter yang baru. Kalau karakter-karakter kita yang lama, misalnya dulu orangnya itu egois, orangnya itu curang, pembohong, pemalas, selalu membenarkan diri kita sendiri, itulah nilai-nilai yang kita hidupi. Maka kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, sekarang kita mengubahnya, memperbaharuinya dengan nilai-nilai baru. Yaitu kita memasuki nilai-nilai pengosongan diri, kesadaran diri, kesederhanaan, kepedulian dan keterbukaan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, sekali lagi menjadi ciptaan baru hanya terjadi bila kita ada di dalam Kristus. Dan orang yang ada di dalam Kristus dengan sendirinya saudara, itu akan terus-menerus dituntut untuk mengalami pembaharuan karakter di sepanjang hidupnya. Jadi jangan lelah ya untuk selalu belajar di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, untuk mencapai karakter yang sesuai dengan karakter Kristus, maka Paulus juga di bagian yang lain mengatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara, saya ingin menggarisbawahi di sini kata budi. Jadi diminta oleh Rasul Paulus kita memperbaharui budi kita. Budi ini saudara bukan sekedar kata bijaksana, berbudi gitu ya. Berbudi ini di dalam bahasa Yunaninya adalah nous. Nous itu berarti kita memiliki mind atau pikiran. Kita memiliki the intellect atau kecerdasan. Kita memiliki understanding atau pengertian. Jadi ketiga hal itu, baik pikiran, kecerdasan maupun juga pengertian itu, itulah artinya kita memperbaharui budi kita. Dan perubahan yang harus kita lakukan itu bukan sebuah perubahan yang terjadi sekejap begitu ya, dengan cepat. Ketika orang mengatakan saya mau menjadi pengikut Kristus, tidak cukup saudara. Perlu waktu yang sangat panjang memproses diri kita. Bahkan boleh dikatakan seumur hidup kita adalah proses pembaruan yang terus-menerus terjadi. Proses itu
digambarkan sebagai garis panjang, bukan titik. Jadi karena itu perubahan itu terletak pada perubahan pikiran yang semakin hari kita perbaharui dengan pengertian-pengertian yang benar, dengan kecerdasan yang benar, sehingga kita mengerti apa itu kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna yang diinginkan Allah. Nah, untuk itulah saudara-saudara, kita sepanjang mengikuti seri doa Pentakosta ini, kita semakin mempelajari tata nilai GKI Surya Utama. Sehingga kita bisa mengalami pembaharuan karakter melalui juga pembaharuan budi kita yang terus-menerus kita lakukan seumur hidup kita. Dan kita diubahkan sesuai dengan kehendak Allah. Selamat mengikuti seri doa Pentakosta. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, sebagai umat-Mu kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan kami boleh merayakan seri doa Pentakosta. Di dalamnya kami diingatkan kembali bagaimana kami harus terus memperbaharui karakter kami melalui nilai-nilai yang Engkau ajarkan seperti pengosongan diri, kesadaran diri, kesederhanaan, kepedulian, dan keterbukaan. Kiranya melalui pengajaran-Mu kami semakin bertumbuh dan mampu menerapkan apa yang Kau ajarkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga, persekutuan gereja Tuhan, dan masyarakat. Kami juga bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi negeri yang kami cintai, sehingga situasi dan kondisi COVID-19 sampai saat ini masih mampu dikendalikan melalui kebijakan pemerintah. Kami juga berdoa kiranya penanganan terkait dengan hepatitis misterius yang melanda pada anak-anak, kiranya pemerintah juga dapat menemukan jalan keluarnya untuk dapat mengendalikan hal tersebut. Tuhan, kami terus percaya bahwa Tuhan memberkati para pemimpin kami, baik Presiden Jokowi dan seluruh kabinet serta pemerintah di daerah-daerah, agar bekerja sehati sepikir demi kemajuan bangsa kami. Kiranya karakter bangsa yang luhur, rukun, dan bergotong royong di dalam Bhinneka Tunggal Ika tetap dijunjung tinggi oleh rakyat kami bagi kesatuan bangsa kami. Kami juga berdoa bagi GKI Surya Utama yang saat ini sudah melaksanakan ibadah hybrid pada jam 9 dan jam 17. Berkatilah Tuhan agar dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman dalam ibadah, iman kami semakin bertumbuh. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang saat ini mengalami berbagai-bagai pergumulan, baik yang sakit, kiranya diberi kesembuhan dan kekuatan kepada keluarga yang mendampinginya. Bagi yang berduka, Tuhan terus hiburkan mereka dan berikan masa depan yang baik bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya mengalami kesulitan, Tuhan berikan jalan keluar, supaya ekonomi mereka juga merangkak menjadi baik. Bagi yang mencari pasangan hidup, Tuhan dengarkan doa mereka. Karuniakanlah seorang pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan tepat dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagi yang merindukan anak-anak di tengah keluarga mereka, Tuhan menjawab seruan doa mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, agar mampu menyelesaikan studi mereka dengan baik, dan yang melanjutkan ke jenjang universitas, diberi kemampuan dalam memilih jurusan studi yang terbaik bagi masa depan mereka. Berkatilah setiap orang tua agar mampu membiayai sekolah anak-anak mereka. Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhanku, oh Tuhanku, berikan padamu ya hidup penuh dan hatiku senang, ya hapuskan semua dosa
dosaku. Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, oh Tuhanku, berikan padamu ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua dosaku. Jadikanlah ya Tuhan, ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, oh Tuhanku, berikan padamu ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua